polisi juga ada diam. Anda dari tadi menceramahi kita soal ketertiban umum, tidak boleh menggunakan mokom, tapi Anda sendiri menggunakan mokom. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi isu terkait aksi BEM UI. Ia menegaskan penyampaian aspirasi tetap dihormati selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai aturan hukum. Yang lebih berbahaya itu adalah generasi yang terdidik yang memilih diam ketika negara sedang dipertanyakan. Fatimah ini mengingatkan kita bahwa suara mahasiswa itu belum mati. Tapi dalam biarkan saya mengatur mereka, saya akan suruh mereka terobos. Karena kekacauan tadi saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya turut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Mahasiswa itu punya idealisme, punya nalar kritis, punya keberanian, dan bertanya kemana arah bangsa ini. Bravo untuk Fatimah ya. Saya melihat perjuangan Fatimah Az-Zahra dan merasa sangat terharu. Fatimah adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UI tingkat 3 atau 4. Saya tahu betapa padatnya kehidupan seorang mahasiswa kedokteran. Kuliah, praktikum, diskusi, presentasi, ujian, dan berbagai tuntutan akademik yang sudah menyita begitu banyak waktu dan tenaga. Namun, di tengah-tengah kesibukannya, Fatimah ini memilih untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ia rela mengorbankan waktunya, tenaga, pikiran, bahkan hatinya untuk ikut memperjuangkan nasib bangsa dan menyuarakan keresahan rakyat. Ketika rakyat sedang menghadapi begitu banyak tekanan dan berbagai kebijakan pemerintah yang menurut saya seringkali blunder serta kurang berpihak kepada kepentingan rakyat, keberanian anak-anak muda seperti Fatimah dan kawan-kawan BEM UI patut diapresiasi. Saya mendukung tuntutan-tuntutan yang disuarakan BEM UI, bukan karena mereka sudah pasti benar atau sempurna, tetapi karena dalam demokrasi, suara kritis mahasiswa sangat penting sebagai pengingat bagi pemerintah agar tidak kehilangan kepekaan terhadap suara rakyat. Teruslah berjuang, Fatimah dan kawan-kawan di BEM UI. Bangsa ini sangat membutuhkan anak-anak muda yang bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki keberanian untuk bersuara ketika melihat ketidakadilan. Baru sehari kelar perayaan kemerdekaan, Jakarta langsung riuh lagi. Hari ini, 18 Agustus 2026, teman-teman dari BEM UI menggelar aksi demo besar di sekitar Bundaran HI. Perjalanannya dramatis banget nih. Rencana kumpul di Bundaran HI sempat tertahan di Sudirman karena 24 Kopaja yang mereka sewa mendadak membatalkan pesanan pagi-pagi. Kayaknya sih ada tekanan dari oknum agar demo ini terganggu bahkan batal. Akhirnya mahasiswa lanjut pakai angkot dan long march dikawal ketat sekitar 9.000 personel gabungan. Mengusung tema merebut kemerdekaan, Ketua BEM UI yaitu Yata Latef Imawan bilang kalau momen ini dipakai buat nanya balik ke kita semua. Sebenarnya kemerdekaan kayak gimana sih yang kita lagi rayain ini? Total nih ada 8 tuntutan darurat yang dibawa. Mulai dari pemberantasan KKN, tuntutan turunkan harga bahan pokok dan BBM, hingga evaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai semrawut, sampai koperasi Desa Merah Putih yang disebut ugal-ugalan. Dan mereka juga mendesak gempa Flores dan Sumatera segera jadi bencana nasional. Isu yang dibawa ini emang real banget sih, dirasain semua masyarakat bawah. Meski efeknya jalur Sudirman Tamrin sempat macet total, untungnya aksi hari ini berakhir damai dan massa bubar dengan tertib. Gerakan ini tuh jadi bukti kontrol sosial di negara demokrasi. Kalau menurut kalian, 8 tuntutan tadi udah mewakili keresahan kalian belum? Benar-benar wanita pemberani. Inilah momen ketika Wakil Ketua BEM UI yaitu Fatimah Az-Zahra beradu argumen dengan polisi yang melarang mahasiswa untuk demo di Bundaran HI.
Kami di sini untuk kepentingan banyak orang. Ya. Oke, saya tanya Mas, kenapa demonstrasi cinta Polri boleh pakai motor? Saya katakan Anda tempatnya ke Selatan Monas. Silakan teman-teman. Cinta Polri boleh pakai motor, kita tidak. Silakan teman-teman kita kawal ke tempatnya. Oke, tempatnya. Ayo ke Selatan Monas. Saya apa di sini masalahnya apa? Enggak aturan apa yang ngarang di sini? Ini enggak aturannya saja. Aturannya saja. Ini peraturan gubernur. Peraturan gubernur. Silakan di Silang Selatan. Kalau masalah peraturan gubernur, apa di sini? Silakan kalian. Kalau menurut kalian gimana? Bolehkah aksi demo diselenggarakan di Bundaran HI? Terbongkar inilah sosok Fatimah Az-Zahra, Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia yang belakangan viral di media sosial. Fatimah dikenal berani menyampaikan kritik dan tegas saat berhadapan dengan aparat dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Fatimah merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran UI Angkatan 2023. Fatimah memiliki prestasi akademik dan aktif dalam berbagai organisasi kampus. Tak presidennya, tak staf-stafnya, tak kepala daerahnya ya dalam berpidato itu selalu salah. Seperti Pak Presiden kita mengatakan, di mana dia mengatakan Ibu Suzana ini seorang buruh dari Bogor ya, buruh pengupas bawang dengan upah Rp700.000. Ternyata cek dan recheck ya netizen mencari tahu siapa Ibu Suzana ini, ternyata seorang yang bekerja di dapur MBG dan penjahit perca kain buruk. Apa yang disampaikan Pak Presiden kita ini ternyata nggak benar ya. Dan Bupati-Pati begitu juga di hari bersejarah, di saat kita menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus, dia membaca ikrar Pancasila pun salah. Kayak mana ini kualitas pejabat-pejabat di negara kita ini? Kayak mana? Apa nggak malu kita dengan negara luar apabila diliput oleh media luar? Pidato aja salah-salah. Aduh. Anak Susana menguak fakta soal viral isu ibunya diupah Rp700.000 per kilogram dari profesi sebagai pengupas bawang. Ia menegaskan bahwa isu soal Susana adalah pengupas bawang tidak benar. Karenanya saat Susana dihujat gara-gara hal tersebut, sang anak tak terima. Namun keluarga tak bisa membendung hujatan yang diterima Susana atas isu tersebut. Anak hingga ipar Susana pun membongkar fakta jangtak banyak diketahui publik, terutama netizen nyinyir. Diwartakan sebelumnya, viral sosok Susana, warga kampung Ciuncal RRT 001 RW 004, Desa Situsari, Kecamatan Cilungsi, Kabupaten Bogor diundang dalam sidang tahunan MPR RI pada Jumat 14 Agustus. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan sosok Susana sebagai wanita asal Bogor yang berprofesi sebagai pengupas bawang, kata Prabowo. Susana mendapatkan upah Rp700.000 per kilogram dari mengupas bawang. Pernyataan Prabowo itu sontak membuat publik terkejut karena dinilai keliru. Sebab aslinya upah dari pengupas bawang tak sampai ratusan ribu per kilogram. Hal itulah yang belakangan membuat sosok Susana jadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Terlihat di unggahan Instagram Tribun Bogor soal sosok Susana. Banyak netizen yang nyinyir dengan wanita 38 tahun itu. Hingga akhirnya ada akun bernama Deste241 yang mengaku anak Susana dan memberikan beberapa klarifikasi. Dalam penjelasannya, akun tersebut membongkar fakta soal profesi asli Susana yang ternyata bukan pengupas bawang. Anak Susana menyebut bahwa ibunya adalah penjahit, bukan pengupas bawang. Dibayar berapa sih, Bu? Sampai mau diajak bohong, kata netizen. Sorry Kak, itu ibu saya. Beliau juga kaget pas dibilang pengupas bawang. Beliau juga sudah klarif pekerjaan sebenarnya, kata diduga anak Susana. Mama saya kerjanya jahit, Kak, bukan kupas bawang, sambungnya. Lebih lanjut, akun tersebut juga mengurai alasan ibunya diundang ke istana. Yang jadi pertanyaan saya, atas dasar apa Susana diundang di acara tersebut? Tanya netizen. Sorry Kak, itu ibu saya. Beliau juga kaget karena dapat undangan untuk hadir ke sana. Jawab akun mengaku anak Susana. Kini sang ibu dihujat netizen. Diduga anak Susana mengaku menyesali momen ibunya diundang. Awalnya Susana menerima undangan tersebut karena menganggapnya sebuah rezeki. Pikiran mama saya memang rezeki kebetulan diundang ke sana. Makanya mama saya menerima undangan itu, ungkap akun diduga anak Susana.